Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Memasuki tahun 2023, tentunya kita akan disuguhkan dengan beragam teknologi CPU terbaru. Khususnya dari AMD akan ada berbagai macam produk CPU mobile yang akan mereka segera rilis di tahun ini, yang nanti akan masuk ke dalam beberapa segmen. Nah, untuk penamaannya pada tahun ini AMD akan menggunakan serial yang sama antara mobile dan desktop, yaitu sama-sama Ryzen 7000, jadi harusnya sih jadi lebih mudah dikenali ya. Namun penggunaan nama Ryzen 7000 Mobile ini perlu gue jelaskan lagi karena treatmentnya agak sedikit berbeda nih dari versi desktopnya. Dan banyak juga nih yang masih menganggap kalau semua varian Ryzen 7000 Mobile ini sebagai penerus dari CPU Ryzen Mobile generasi sebelumnya. Yang hal ini nanti juga akan gue luruskan lagi pada penjelasan selanjutnya. Nah, tidak seperti seri-seri sebelumnya yang membagi segmen ke dalam Ryzen 3, Ryzen 5, dan Ryzen 7. Kali ini pada Ryzen 7000 Mobile, segmentasinya jadi lebih meluas lagi. Yang AMD sendiri sih menjelaskannya kalau seri ini terbagi menjadi 5 segmen. Di sini dimulai dari segmen tertinggi yaitu Ryzen 7045 series yang diperuntukkan untuk extreme gaming kata AMD nih. Jadi bisa diekspektasikan sih kalau CPU ini nantinya akan disematkan pada laptop-laptop gaming yang ngejar performa kencang. Lalu di bawahnya ada Ryzen 7040 series yang diperuntukkan untuk gaming creator and ultra premium. Yang bisa diekspektasikan nanti CPU ini akan disematkan pada laptop-laptop gaming hingga ultrabook yang mengejar performa ngebut dan efisiensi daya dengan desain form factor yang tipis. Selanjutnya di sini ada Ryzen 7035 series yang diperuntukkan premium ultra thin yang mungkin bisa diekspektasikan sih akan disematkan pada laptop-laptop ultrabook tipis. Berikutnya ada Ryzen 7030 series yang diperuntukkan mainstream thin and light yang sesuai namanya tentu kita akan temukan pada laptop-laptop mainstream. Dan terakhir ada Ryzen 7020 series yang diperuntukkan everyday computing yang pastinya menyasar pada laptop-laptop dengan harga terjangkau namun tetap memberikan fitur-fitur modern seperti saudara-saudaranya di Ryzen 7000 Mobile. Nah, untuk lebih detailnya sih mengenai segmen ini bisa dilihat pada gambar berikut yang menjelaskan teknologi dan arsitektur apa yang disematkan. Dari sini cukup jelas ya mengenai Ryzen 7000 Mobile, kalau angka 7 di depan itu hanya melambangkan produk yang dirilis tahun 2023. Kelas CPU bisa dilihat dari dua angka di belakang yang menentukan fitur dan teknologi yang digunakan. Jadi bisa dibilang sih penerus si Ryzen 6000 alias Rembrandt itu ada pada Ryzen 7040 dan Ryzen 7045 series. Oke, supaya nggak bingung kita pahami dulu deh produk naming dari Ryzen 7000 Mobile ini. Angka pada kolom pertama merupakan produk name yang mereka pakai berdasarkan tahun, yang mana angka 7 berarti CPU keluaran tahun 2023. Lalu angka 8 CPU keluaran tahun 2024, begitu dan seterusnya. Lanjut ke angka pada kolom kedua merupakan segmen. Ya misal kalau Ryzen 3 nanti angkanya antara 3 dan 4, lalu Ryzen 5 antara 5 dan 6, begitupun pada Ryzen 7 dan 9 yang bisa dilihat pada gambar ini. Nah, angka pada kolom ketiga nih yang cukup krusial karena menandakan arsitektur CPU apa yang dipakai. Karena di sini angka 2, maka arsitektur yang digunakan adalah Zen 2. Lalu misalkan jika angka 3, maka arsitekturnya adalah Zen 3. Kemudian untuk angka pada kolom keempat ini dimaksudkan untuk isolasi fitur, misalnya seperti integrated GPU apa yang digunakan, serta mendukung memori DDR berapa. Nah, kolom terakhir ini bukan angka, melainkan sebuah huruf yang mungkin sih kalian sudah cukup familiar ya dengan huruf-huruf ini, karena ini menandakan form factor dan TDP yang akan digunakan CPU tersebut. Oke, gue akan membahas salah satu segmen dari CPU Ryzen 7000 Mobile, yang di sini gue akan membahas si Ryzen 7020 series yang tentu ini adalah segmen Everyday Computing. Dan dengan membahas CPU ini setidaknya gue bisa memberikan kalian gambaran mengenai performa komputasi yang bisa didapati dari keluarga CPU Ryzen 7000 Mobile. Nah, sebagai segmen yang diperuntukkan Everyday Computing, pastinya menyasar pada laptop-laptop dengan harga terjangkau. Jadi tentu kita akan bisa melihat CPU seperti Athlon hingga Ryzen 5 pada segmen ini. Yang di sini sih gue memegang sebuah laptop bernama Lenovo IdeaPad Slim 1 yang menggunakan Ryzen 3 7320U. Sebelum membahas laptopnya, kita kenalan dulu sama Ryzen 3 7320U ini. Nah, CPU ini memiliki codename Mendocino dengan jumlah 4 core dan 8 thread, menggunakan arsitektur Zen 2 dengan fabrikasi 6 nanometer. Dari sisi integrated GPU sudah menggunakan arsitektur RDNA 2 dengan nama Radeon 610M yang memiliki 2 compute unit.
Dan integrated GPU ini juga sudah mendukung display output hingga 4 display. Selain pembaruan di integrated GPU, AMD juga menyematkan fitur-fitur modern pada CPU ini, seperti Wi-Fi 6E hingga dukungan jenis memori terbaru yaitu LPDDR5. Dan pada laptop Lenovo IdeaPad Slim 1 ini sudah disematkan memori 8GB LPDDR5 dual channel. Ya, walaupun sih penggunaan jenis memori ini membuatnya jadi tidak bisa di-upgrade, tapi setidaknya memori 8GB masih sangat cukup untuk kelas laptop seperti ini. Lalu, bagaimana nih performa Lenovo IdeaPad Slim 1 yang menggunakan CPU Ryzen 3 7320U ini? Oke, soal performa ya sesuai ekspektasi gue sih terhadap CPU Zen 2 dengan 4 core 8 thread. Yang sebenarnya performa ini masih sangat cukup kok untuk memenuhi kebutuhan kalian di tahun 2023 yang mungkin sudah serba multitasking. Apalagi nih suhu yang dihasilkan juga masih tergolong sangat adem untuk sebuah laptop. Lalu di sini gue tes juga beberapa aplikasi productivity. Hasilnya cukup baik untuk sebuah laptop di harga terjangkau seperti ini. Dan gue rasa sih performanya juga sudah sangat cukup mumpuni bagi kalian yang mau mulai belajar video editing. Nah, ini dia nih yang menurut gue nggak kalah penting, yaitu mengenai dukungan media codec terbaru AV1. Karena tidak bisa dipungkiri sih konten-konten video streaming ataupun sekedar video consuming kedepannya bakal mulai mengadaptasi fitur ini. Jadi kalau hardware yang nggak support bakalan ganggu banget nih. Dan untungnya si Radeon 610M ini mendukung AV1 decoder untuk pemutaran video hingga resolusi 4K. Yang ternyata sih hasilnya cukup smooth ya ketika gua tes pada sebuah video di YouTube. Dan bisa dilihat sendiri hardware decoder dari si Radeon 610M-nya benar-benar bekerja. Oke, lanjut ke video games. Radeon 610M ini gue rasa sudah cukup banget untuk bisa menghandle game-game e-sport seperti misalnya Dota 2 yang di sini mendapatkan average hingga 57 FPS. Kemudian Genshin Impact pun masih bisa nyaris stabil loh di 60 FPS. By the way, kalau ngomongin GPU Radeon, tentu tak lupa dengan kehadiran AMD FSR, yang mana fitur ini mampu mengakomodir game-game tertentu seperti misalnya Genshin Impact yang di sini sudah mendukung FSR 2.0. Yang mana setelah gue menggunakan fitur ini, gambarnya jadi lebih tajam dan juga lebih detail. Nah, bagi kalian yang suka Valorant, udah mumpuni banget nih buat main di laptop ini. Pertama, ketika gue tes, laptop ini udah bisa dapat 100 FPS lebih. Dan kedua, saat gue coba tes main pakai laptop ini menggunakan monitor 165Hz, ternyata masih lumayan nyaman loh, karena memang si integrated GPU Radeon itu sebenarnya juga sudah mendukung variable refresh rate seperti AMD FreeSync, yang tentu bisa kalian enable nih fitur ini via software Radeon-nya. Jadi bisa banget kalau kalian mau main Valorant bareng teman pakai laptop ini, karena performanya sih menurut gue udah masuk kategori layak untuk sebuah game kompetitif FPS. Oke, untuk laptopnya sendiri sih sebenarnya secara desain masih cukup mirip-mirip dengan IdeaPad Slim 3 yang sudah dirilis beberapa tahun lalu. Desain dan bezelnya masih tipis, namun gue merasa sih touchpadnya yang sekarang ini jauh lebih sedikit menyusut. Tapi ya masih oke-oke aja sih untuk dipakai untuk navigasi. Nah, lalu sayangnya keyboard backlit juga tidak disematkan pada laptop ini. Tapi ya untungnya sih feel ketik-ketik masih sangat nyaman layaknya ciri khas keyboard laptop Lenovo. Kemudian layarnya sendiri memiliki ukuran 14 inch dengan resolusi Full HD, yang di sini panelnya masih menggunakan panel TN. Ya, secara spesifikasi layar sih cukup basic untuk sebuah laptop 6 jutaan. Tapi yang terpenting nih di harga segini untuk tahun 2023, jangan ada lagi ya laptop yang masih menggunakan resolusi HD. Kemudian di bagian atas layar ini terdapat kamera beresolusi HD 720p yang dilengkapi dengan privacy shutter. Beralih ke storage, laptop ini sudah dilengkapi dengan SSD NVMe berkapasitas 256GB, yang pada pengujian Crystal Disk Mark sih menunjukkan performanya yang masih setara dengan sebuah SSD NVMe Gen 3. Tapi ya dengan speed ini tentu sudah lebih dari cukup kok untuk penggunaan harian. Kemudian kelengkapan portnya juga sudah oke untuk laptop di kelas seperti ini. Dan kayaknya kelengkapan port kayak gini udah jadi minimum requirement pada sebuah laptop di tahun 2023. Lalu untuk konektivitas laptop ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi terbaru seperti Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5. Lanjut ngomongin soal daya tahan baterai, yang gue rasa sih laptop ini bakal menjadi standar baru untuk sebuah laptop harga terjangkau. Karena laptop ini ternyata bisa bertahan selama 10 jam 36 menit pada pemutaran video 720p. Dan ini baterai laptop paling awet sih yang pernah gue coba untuk laptop seperti ini. Untuk pemutaran video 1080p juga hasil daya tahannya masih cukup lumayan juga nih. Dan untuk daya tahan baterai yang awet ini, kita juga tidak perlu sampai 2 jam untuk terisi penuh.
Oke, kesimpulannya, walau CPU Ryzen 3 7320U menunjukkan performa dasar pada lini CPU AMD Ryzen 7000 Mobile, di segmen ini aja AMD bisa tetap kasih best experience buat penggunanya. Sebab semua fitur-fitur pendukung yang disematkan sudah sangat modern. Sebut saja seperti LPDDR5, konektivitas terbaru seperti Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5, yang pada laptop IdeaPad Slim 1 ini juga kita sudah bisa menikmati beberapa fitur tersebut. Dan tak lupa disematkannya integrated GPU Radeon 610M berbasis RDNA 2, yang salah satu fiturnya di sini sudah mendukung video codec AV1 untuk streaming video 4K, yang tadi kita sudah lihat pemutarannya cukup lancar pada laptop ini. Dan juga kehadiran si Radeon 610M ini membuat laptop ini mampu menjalankan game-game e-sport sekelas Valorant dengan mulus. Selain performa processing yang lebih cepat dan responsif untuk produktivitas dan multitasking, serta dukungan platform terbaru, buat para pengguna harian kalian juga bisa nikmatin nih efisiensi daya yang optimal berkat penggunaan fabrikasi baru sehingga membuat baterainya tuh bisa bertahan selama 10 jam lebih. Jadi menurut gue Ryzen 3 7320U memiliki performa processing yang secara keseluruhan sudah sangat baik di kelasnya. Dan kehadiran AMD Ryzen 7020 series menurut gue sih memberikan standar baru ya yang lebih tinggi untuk laptop komputasi harian atau laptop-laptop mainstream di tahun 2023 nanti. Karena di sini kita bisa mendapatkan teknologi, fitur, dan kinerja seperti ini namun tetap dengan harga yang terjangkau. Oke, mungkin segitu dulu untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.